Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks fabel. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca sebuah cerita yang berjudul Rubah dan Burung Bangau? Atau Kancil dan Buaya? Atau Kisah Semut dan Merpati? Itu semua adalah contoh-contoh cerita fabel. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan fabel? Mari simak penjelasan berikut. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau hayalan, atau bisa disebut juga dengan fantasi. Fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, orientasi adalah bagian pendahuluan, yang di situ terdapat pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah komplikasi, yaitu bagian di mana muncul permasalahan hingga masalah itu memuncak. Dan yang ketiga adalah bagian resolusi atau pemecahan masalah yang sudah terjadi. Yang terakhir adalah koda, yaitu bagian yang mengandung hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Ya anak-anak, di sini ada sebuah contoh teks fabel yang berjudul Beruang yang Malang dan sudah dilengkapi dengan identifikasi strukturnya. Yang pertama itu adalah orientasi, yaitu di bagian pendahuluan. Kemudian yang kedua itu mulai masuk ke komplikasi, ketika beruang mulai ada masalah. Selanjutnya adalah resolusi, yaitu penyelesaian masalahnya. Dan bagian yang terakhir yaitu koda atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Silakan anak-anak baca dan pahami ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel ada 7. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan inti sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh, yaitu para pelaku yang terlibat dalam cerita. Kemudian perwatakan, yaitu sifat-sifat para tokoh yang diibaratkan seperti manusia. Selanjutnya ada latar, meliputi tempat, waktu, dan suasana sebuah cerita. Kemudian unsur berikutnya yaitu sudut pandang. Dalam hal ini berarti cara penceritaan dalam cerita. Selanjutnya adalah alur atau jalannya cerita. Kemudian amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran singkat kita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.